Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Pelajar Iqra dan pembaca Al-Quran pemula yang dirahmati Allah sekalian, bahwa pembelajaran tajwid Resam Usmani ini kali adalah siri yang keempat, dan kita akan membahas mengenai hamyah koto, yaitu hamyah yang berpasangan dengan alif atau hamyah duduk di atas alif dan berbaris atas satu yang dibaca A. Untuk itu akan kami perjelaskan dulu mengenai hamyah koto. Di dalam Al-Quran Resam Usmani, hamyah koto mempunyai dua bentuk. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah hamyah koto dalam bentuk potongan kepala ain. Dan yang kedua, hamyah koto potongan kepala ain yang berpasangan dengan alif. Di dalam Al-Quran Resam Usmani, hamyah koto akan senantiasa memiliki baris. Baik itu baris satu di atas, ataupun baris satu di bawah, ataupun baris satu di hadapan. Kita perhatikan. Hamyah koto dalam bentuk kepala ain, kalau memiliki baris satu di atas akan dibaca A, pendek. Begitu pula hamyah koto dalam bentuk hamyah yang berpasangan dengan alif, dibagi baris satu di atas akan dibaca A. Dan hamyah koto dalam bentuk potongan kepala ain, dibagi baris satu di bawah akan dibaca I, dan hamyah koto di mana hamyah berpasangan dengan alif dibagi baris satu di bawah dibaca I. Kemudian hamyah koto yang menyerupai potongan kepala ain, kalau dibagi baris hadapan satu akan dibaca U. Begitu pula hamyah koto di mana hamyah yang duduk di atas alif dan dibagi baris satu di hadapan juga akan dibaca U. Sehingga di dalam Al-Quran Resam Usmani kita mendapati bahwa hamyah koto ada dua macam bentuk, namun fungsinya sama. Kalau dibagi baris satu di atas A, kalau dibagi baris satu di bawah I, kalau dibagi baris satu di hadapan akan dibaca U. Sekarang kita nak membahas mengenai hamyah koto di mana hamyah yang berpasangan dengan alif dan memiliki baris satu di atas yang akan selalu dibaca A dan pendek, tidak dipanjangkan. Seperti biasanya kita akan mencari contoh-contoh ayat yang berhubung kait dengan hamyah koto, yaitu hamyah yang berpasangan dengan alif dan memiliki baris satu di atas yang dilafazkan A. Sila Al-Quran Resam Usmani dibuka dan tengok di sana. Untuk contoh yang pertama, coba tengok pada surah Al-Baqarah ayat 6, muka surah 3, baris 1 dari atas atau baris 15 dari bawah. Di sana berbunyi amlam. Amlam. Hamyah koto harus dilafazkan pendek, memandangkan selepas hamyah koto tidak ada perintah panjang. Bacaan akan berlaku salah sekiranya hamyah koto dipanjangkan. Misal, amlam salah. Jadi ingat bahwa setiap baris atas kalau di hadapannya tidak berlaku perintah atau tidak ada tanda-tanda untuk dipanjangkan, maka kalimat itu cara membacanya adalah pendek, tidak dipanjangkan. Dalam ayatnya, am lam tungdirhum la yu'minun. Am lam.
Kita beralih kepada contoh yang kedua. Coba sila tengok pada surah Al-Baqarah ayat 17, muka surah yang keempat, baris 3 dari atas atau baris 13 dari bawah. Yang berbunyi au kasoyibim. Au. Ini masih hamzah qata berada di hadapan. Au kasoyibim. Au kasoyibim minas sama. Hamzah harus dilafazkan pendek. Tidak dibenarkan untuk dibaca panjang. Karena hamzah qata di hadapannya tidak ada perintah panjang. Ya, maka kalau hamzah qata dipanjangkan akan berlaku bacaan yang salah. Contoh bacaan yang salah. Au kasoyibim. Salah. Yang betul. Au kasoyibim minas sama. Hamzah qata dibaca pendek. Kemudian memasuki contoh yang ketiga, sila tengok di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 25, muka surah kelima, baris 1 dari atas atau baris 15 dari bawah. Dalam contoh yang ketiga, di sana ada ayat yang berbunyi, annalahum jannah. Anna. Pada nun, di sini wajibul huna, berhenti dengan tetap berbunyi. Annalahum, annalahum. A-nya dibaca pendek, tidak dipanjangkan. Karena hamzah qata di sini selepasnya tidak ada perintah panjang. Jadi bacaan yang salah sekiranya hamzah dipanjangkan, annalahum, salah. Annalahum. Oh, itu. Jadi hamzah qata harus pendek. Kemudian memasuki contoh yang keempat. Coba tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, muka surah 6, baris 1 dari atas atau baris 15 dari bawah. Dalam contoh yang keempat, di sana ada kalimat minal ard. Hamzah qata diletakkan di atas alif. Minal ard. Di sini ra mati. Hamzah qata yang berlaku di tengah harus dibaca dengan pendek. Bacaan yang salah, minal ard, salah. Harus dibaca dengan pendek. Minal ard. Karena hamzah qata selepasnya tidak ada perintah untuk dipanjangkan. Coba tengok surah Al-Baqarah ayat 60, muka surah 9, baris 12 dari atas atau 4 dari bawah. Di dalam contoh yang kelima, di sini ayat berbunyi, Masa'altum. Masa'altum. Lamnya dimatikan. Masa'altum. Hamzah qata berada di tengah. Hamzah tidak boleh dipanjangkan. Karena selepas hamzah qata di sana tidak ada perintah panjang. Jadi membacanya pendek. Masa'altum. Masa'altum. Bacaan yang salah sekiranya hamzah qata dipanjangkan. Masa'altum, salah. Ini bacaan yang salah. Karena apa? Hamzah tidak berlaku untuk dipanjangkan. Kita mengambil contoh yang keenam. Surah Al-Baqarah ayat 74. Muka surah 11. Baris 9 dari atas atau baris ke-7 dari bawah. Ya, yang berbunyi minhul anhar. Kemudian hamzah qata berada di atas alif. Hamzah qata. Kemudian anhar. Nun. Minhul anhar. Minhul anhar. Anhar di sini ada mad. Minhul anhar. Ya. Minhul anhar. Hamzah qata tidak dipanjangkan. Bacaan akan berlaku salah sekiranya hamzah qata dipanjangkan. Misalkan minhul anhar, salah. Yang betul minhul anhar. Hamzah qata dilafazkan pendek. Kemudian kita mengambil contoh yang ketujuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, muka surah 12, baris ketiga dari atas atau baris 13 dari bawah, bi'aidihim.
Ba bersambung dengan hamzah koto. Berbaris atas, bi, kemudian ya dengan da. Bi, di, him. Bi, di, him. Hamzah koto tidak dipanjangkan, yaitu bi, di, him. Bi, di, him. Bacaan yang salah sekiranya hamzah koto dipanjangkan, bi, di, him. Bi, di, him. Salah. Yang betul, bi, di, him. Karena hamzah koto tidak dipanjangkan. Kemudian memasuki contoh yang ke-8. Coba tengok di dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah, ayat 95, muka surah 15, baris ketiga dari atas atau baris ketiga dari bawah. Di mana ayat itu berbunyi, abadam ba'ida, hamzah koto yang berpasangan dengan alif berbaris satu atas. Di sini ada alif karena tanwin atas. Hanya di dalam Al-Quran Resam Usmani, kalau iqlab itu akan dibagi simbol huruf mim kecil yang ekor ke bawah. Abadam bima. Abadam bima. Hanya pendek. Abadam bima. Bacaan akan berlaku salah sekiranya hamzah koto dipanjangkan. Misal, abadam bima. Yang betul, abadam bima. Hamzah koto harus dibaca pendek. Kemudian memasuki contoh yang ke-9, kita masih tetap di dalam surah Al-Baqarah. Coba tengok di sana ayat 102, muka surah 16, baris 6 dari atas atau baris 10 dari bawah. Yang berbunyi min ahadin. Min ahadin. Hamzah koto harus dilafazkan pendek. Karena selepas hamzah koto di sana tidak ada perintah untuk dipanjangkan, yaitu min ahadin. Bacaan akan berlaku salah sekiranya hamzah koto dipanjangkan, yaitu min ahadin. Salah. Yang betul, min ahadin. Sekarang kita memasuki contoh yang ke-10, yaitu sila buka surah Al-Baqarah ayat 119, muka surah 18, baris ke-14 dari atas atau baris kedua dari bawah. Yang berbunyi, inna arsalnaka. Arsalnaka. Inna arsalnaka. Inna arsalnaka. Arsalnaka. Ar dipendekkan, tidak dipanjangkan. Bacaan hamzah koto salah sekiranya dipanjangkan. Inna arsalnaka. Salah. Ini hamzah koto harus pendek. Inna arsalnaka. Demikianlah itu tadi beberapa contoh hamzah koto di mana hamzah yang berpasangan dengan alif yang berbaris satu atas dan dibaca pendek. Kongsikan pembelajaran ini kepada rekan-rekan Anda sebagai bentuk amal jariah Anda kepada mereka. Dan ikuti terus bimbingan Mahir Tajwid di siri berikutnya, yaitu siri yang kelima. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.